Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Kita akan membahas soal-soal ya, soal-soal mengenai limit fungsi trigonometri. Sebelum kita lanjutkan ya, silakan like dan subscribe channelnya ya. Like dan subscribe channelnya ya, My Channel 83. Oke, terima kasih. Baik, untuk limit fungsi trigonometri ada tiga tipe fungsi ya, tiga tipe fungsi yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama mengenai fungsi sinus ya. Fungsi sinus ada 4 aturan ya. Kalau limit sin x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 0 limit x mendekati 0 untuk fungsi x per sin x itu sama dengan 1. Kemudian kita lanjut limit sin ax per ax untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Terakhir limit sin x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 0. Ya, ini fungsi sinus ya, aturan fungsi sinus pada limit fungsi trigonometri. Sekarang kita akan lanjut ke fungsi kosinus ya. Untuk fungsi kosinus itu ada 4 ya. Jadi limit cos x per x ya, untuk x mendekati 0 itu sama dengan tak hingga. Lanjut, limit x per cos x itu untuk x mendekati 0 itu sama dengan 0. Yang ketiga, limit cos ax per ax untuk x mendekati 0 itu sama dengan tak hingga. Terakhir, untuk fungsi kosinus itu limit cos x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi ini merupakan fungsi kosinus. Baik ya, kita akan lanjut ya. Sekarang tipe tadi sudah, fungsi sinus sudah, kosinus sudah. Kita lanjutkan ke tipe tangen ya. Fungsi tangen ya, oke. Yang ketiga C itu fungsi tangen. Fungsi tangen itu limit tangen x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian limit x per tangen x untuk x mendekati 0 sama dengan 1 juga. Yang ketiga, limit tangen ax per ax untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Terakhir, limit tangen x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 0. Oke, sudah yang ketiga. Sekarang bisa kita lanjutkan tipe 1 ya. Tipe 1 itu hubungan sinus dan tangen ya. Jadi hubungan sinus dan tangen ada 3 aturan yang berlaku. Jadi yang pertama untuk limit tangen AX per tangen BX ya. Untuk X mendekati 0. Hubungannya yang pertama tangen AX per tangen BX untuk X mendekati 0 itu hasilnya kita ambil saja koefisien X-nya. Jadi A per B. Lanjut, yang kedua sama ya, sama seperti yang pertama. Yang kedua itu limit sin AX per tangen BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Perhatikan koefisiennya A per B ya. Kemudian untuk yang ketiga, hubungan sinus dan tangen. Limit tangen AX per sin BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Oke, baik, kita lanjutkan. Tipe 1 sudah. Sekarang tipe 2. Tipe 2 itu perkalian sinus dan tangen ya. Perkalian sinus dan tangen ada 3 aturan yang berlaku. Yang pertama, limit sin AX dikali tangen BX per CX sin DX. Perhatikan, sin DX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A dikali B. Perhatikan kita ambil koefisiennya saja ya, A kali B per C dikali D ya. C dikali D. Perhatikan C dikali D. Sekarang yang kedua, limit sin AX dikali tangen BX per CX kuadrat ya. Untuk X mendekati 0 itu sama dengan A dikali B per C. A dikali B per C. Kalau bentuknya seperti ini ya, nanti kita langsung ke contoh soal ya. Langsung 3, limit AX plus minus, artinya bisa plus, bisa minus ya. Sin BX per CX plus minus sin DX. Untuk X mendekati 0, maka hasilnya A plus minus B
per C plus minus D. Jadi ini tipe 2 yang merupakan perkalian sinus dan tangen. Sekarang kita akan memasuki tipe 3. Tipe 3 itu hubungan kosinus dan sinus. Hubungan kosinus dan sinus, perhatikan ada 3 aturan yang berlaku ya. Limit 1 minus cos BX per CX kuadrat untuk X mendekati 0 itu sama dengan B kuadrat per 2C. Ini yang pertama, untuk hubungan kosinus dan sinus. Yang kedua, limit 1 min cos BX per CX dikali sin DX untuk X mendekati 0 itu sama dengan B kuadrat ya per 2CD. B kuadrat min B kuadrat per 2CD. Jadi pembilangnya ini ya, yang bagian atas atau pembilangnya sama. 1 min cos BX ya, bentuknya sama nih, 1 min cos BX semua. Yang bedanya hanya penyebutnya saja. Kalau untuk yang ketiga, itu limit 1 min cos BX per sin kuadrat DX untuk X mendekati 0, itu sama dengan B kuadrat per 2D kuadrat. Oke, sudah ada 3 tipe ya dalam limit fungsi trigonometri. Sekarang contohnya ini menggunakan rumus sinus sudut rangkap dan identitas pembandingan diperoleh seperti ini contohnya. Jadi seperti ini ya, limit sin X per tangen setengah X ya. Kita besarin dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita menggunakan untuk perbandingan identitas perbandingan ya dengan rumus sinus sudut rangkap. Sekarang yang di sini itu solusi super tipe 1 ya. Jadi solusi jalan menggunakan tipe 1 ya. Jadi menggunakan tipe 1 yang dimana hubungan sinus dan tangen. Hubungan sinus dan tangen berarti kita ambil saja artinya sinus dan tangen, tinggal kita ambil sin X per setengah X ya. Tipe 1 ini, bentuk tipe 1 sama dengan 2. 2X dibagi X itu sama dengan 2. Ini contoh tipe 1. Sekarang kita lanjutkan. Oke ya. Kembali yang belum like dan subscribe channelnya silakan. Sekarang kita ada soal ya. Limit X kuadrat min 1 tangen 2X min 2 per sin kuadrat dikali X min 1 ya. Jadi kita akan mengerjakan limit ini. Kita akan coba dengan substitusi, pasti menghasilkan bentuk tak tentu itu 0 per 0. Artinya kita harus mencari nilai limit ya menggunakan metode pemfaktoran. Nah, menggunakan metode pemfaktoran kita lihat saja di sini ya. Nah, faktorkan sesuai bentuk. Jadi kalau ada bentuk X kuadrat min 1 itu sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita faktorkan menjadi A minus B dikali A plus B. Setelah kita faktorkan, ini sudah kita faktorkan, kemudian kita tulis kembali, sudah ditulis kembali, artinya limit ini bisa kita uraikan. Kita uraikan menjadi X min 1 per sin X min 1, ini sin kuadrat X min 1 itu sama artinya dengan sin X min 1 dikali dengan sin X min 1 ya, sehingga bisa kita uraikan seperti ini. Setelah diuraikan ya, artinya kita memperoleh 3 bentuk limit ya, 3 bentuk limit dalam bentuk perkalian. Kalau sudah bentuk seperti ini ya, ini kalau X min 1 per sin X min 1 ya. Nah, artinya 1 ini sudah kita jelaskan tadi dalam tipenya, dalam tipe atau dalam bentuk fungsi sinus ya, dalam bentuk fungsi sinus ya, dimana X per sin X itu sama dengan 1. Kemudian untuk limit X plus 1, untuk X mendekati 1, tinggal kita substitusikan saja, sehingga menghasilkan 2. Selanjutnya, untuk limit tangen 2 dikali X min 1 per sin X min 1, ini merupakan hubungan antara sinus dan tangen ya. Hubungan antara sinus dan tangen berarti kita ambil saja koefisiennya langsung. 2 per 1, ini 2 koefisiennya yang pembilang, penyebutnya 1 artinya 2. Ya, ini jadi sudah dijelaskan tadi ya, di awal video sudah dijelaskan ada hubungan tipe 1 ya, ada
tipe 2, ada tipe 3. Kemudian sebelum memasuki tipe 1, 2, dan 3, itu sudah ada untuk fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen ya. Sehingga dari soal ini didapatlah hasilnya sama dengan 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu merupakan soal limit fungsi trigonometri juga ya. Jadi di sini limit cos 2x per sin x minus cos x ya, minus cos x. Artinya kita akan menggunakan ya ini fungsi identitas ya, memanipulasi dengan identitas trigonometri ya, menggunakan aturan kosinus sudut rangkap ya. Kosinus sudut rangkap, kalau cos 2x itu sama artinya dengan cos kuadrat x minus sin kuadrat x ya. Jadi di sini yang di pembilang cos 2x kita ganti menjadi cos kuadrat x minus sin kuadrat x. Oke, setelah kita ganti di sini ya. Nah, pembilangnya sudah kita ganti cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kemudian untuk penyebutnya, sin x minus cos x itu sama saja kalau kita rubah bentuknya menjadi minus cos x min sin x. Kenapa kita berubah bentuknya seperti ini? Karena kita akan menyederhanakan ya, menyederhanakan karena pembilangnya sudah ada cos x min sin x ya. Sehingga bisa kita sederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Kita sederhanakan, kita bagi masing-masing ya pembilang dengan penyebutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kalau sudah kita sederhanakan menjadi limit cos x plus sin x per minus 1 untuk x mendekati pi per 4 ya. Sini berarti kalau minus 1 hasilnya berarti tinggal bagikan dengan 1 ya. Jadi limit min cos x min sin x untuk x mendekati pi per 4. Kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita substitusikan saja. Ya, substitusikan artinya x-nya diganti dengan pi per 4. Cos pi per 4, nilai pi itu kan 180 dibagi 4. Nah, berapa tuh 140 dibagi 4? Itu sama saja dengan cos 45 derajat. Cos 45 itu nilainya setengah akar 2. Di sininya ada minus, langsung saja minus setengah akar 2. Minus sin 45 derajat itu setengah akar 2 juga. Minus setengah akar 2 dengan minus setengah akar 2 artinya minus 1 akar 2. Kalau minus 1 akar 2 itu hasilnya itu sama dengan minus akar 2. Oke, untuk soal nomor 2 sudah selesai ya. Bagi yang belum like dan subscribe channelnya silakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal mengenai limit fungsi trigonometri juga ya. Soalnya limit sin kuadrat 2x minus cos kuadrat 2x ya, per sin 2x minus cos 2x. Kalau sudah bentuk seperti ini kan bisa kita rubah. Kalau sin kuadrat 2x itu sama artinya dengan sin 2x min cos 2x ya. Menggunakan aturan sudut rangkap ya, sin 2x minus cos 2x ya. Kemudian sin 2x plus cos 2x. Ini sama, ini sudah kita baca seperti ini. Sudah selesai ya. Kita ganti, jadi pembilangnya kita ganti bentuknya seperti ini, sudah diganti. Kenapa diganti menjadi seperti ini? Karena kita akan menyederhanakan penyebutnya ya. Penyebutnya sudah ada sin 2x ya, minus cos 2x. Sehingga bisa kita sederhanakan yang berwarna merah, artinya kita sama-sama bagi ya. Sehingga limit ini bentuknya lebih sederhana menjadi limit sin 2x plus cos 2x untuk x mendekati pi per 4 ya. Ulangi, bukan pi per 4 tapi pi per 8. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita langsung saja mensubstitusikan x dengan pi per 4 ya. Dengan pi per 4, pi per 4 108, pi per 8 ya, pi per 8. Pi per 8-nya 180 bagi 8 berapa ya? Silakan. Berapa 180 dibagi 8 ya? Nah, sekarang hasilnya ya. Hasilnya tinggal kita lihat saja ya, kita substitusi. Ibu kira di sini tidak ada masalah kalau sudah substitusi seperti ini. Masalahnya tinggal menyederhanakan bentuk limitnya ya. Sehingga dari sini bisa kita hasilkan limit sin 2x plus cos 2x untuk x mendekati pi per 8 itu hasilnya akar 2. Oke, demikianlah pada video kali ini kita menjelaskan atau kita belajar untuk 3 soal limit trigonometri ya, 3 soal limit trigonometri.
Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.